الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-87. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya Allahumma amin. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala at-ta'ati an radiyaka laha ahlan. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala at-ta'ati an radiyaka laha ahlan. Cukuplah daripada balasan Allah untukmu atas ketaatan, bahwa Allah meridaimu menjadi ahli untuk taat tersebut. Cukuplah daripada balasan Allah kepadamu atas perbuatan taat, bahwa Allah meridaimu untuk menjadi ahli ketaatan. Hikmah ini menguatkan hikmah sebelumnya tentang yang berbicara tentang balasan Allah. Jadi pada hikmah sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak mungkin dengan begitu agungnya Allah kemudian membalas ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang mana hamba tersebut melakukan ketaatan itu secara langsung, tetapi kemudian Allah membalasnya dengan ditangguhkan. Itu tidak mungkin, tidak layak dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kemahamuliaan Allah. Artinya kalau si hamba melakukan ibadah itu langsung, maka balasannya pun langsung, tidak mungkin ditangguhkan. Yang mana pembahasan itu berkaitan dengan balasan Allah di akhirat atau di dunia. Karena pada hikmah sebelumnya lagi kita juga disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, balasan Allah yang sempurna itu terhadap ketaatan kita itu di akhirat, di surga nanti. Itulah tempat yang paling layak untuk menampung balasan Allah, karena balasan Allah atas setiap ketaatan yang kita lakukan itu balasannya sangat besar sekali, sangat banyak sekali pahala-pahala, kebaikan-kebaikan.
Jadi yang mampu menampung itu nanti akhirat. Di dunia tidak mampu menampung besarnya balasan Allah. Dunia terlalu sempit, terlalu kecil, terlalu banyak persoalan, terlalu banyak noda, terlalu kotor dan lain sebagainya. Nah, itu kan pembahasan sebelum-sebelumnya. Sehingga menimbulkan pertanyaan, lantas apakah dengan demikian maknanya balasan Allah itu sifatnya ditangguhkan nanti di akhirat? Berarti tidak sekarang. Maka pada hikmah berikutnya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan tidak juga seperti itu. Karena tidak mungkin dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan kemahaagungan Allah, hambanya sudah habis-habisan, sudah sebisa mungkin melakukan perintah Allah, begitu diperintah langsung laksanakan, tetapi Allah sendiri membalasnya nanti ditangguhkan. Nah, itu tidak mungkin juga. Jadi bagaimana juga balas sebagaimana si hamba melakukan ketaatan itu secara langsung, maka balasannya juga langsung kontan, tidak ditakhirkan, tidak dicicilkan. Bahkan Allah lebih langsung, lebih kontan. Nah, itu kan pembahasan sebelumnya. Tapi kemudian menimbulkan pertanyaan lagi. Pada faktanya banyak orang-orang berbuat taat, banyak orang-orang berbuat saleh, tapi balasannya tidak terlihat langsung. Nah, hikmah subuh ini menjawab itu. Bagaimana cara Ibnu Athaillah As-Sakandari menjawab? Allah membalas ketaatan si hamba itu secara langsung. Cuman di antara cara Allah membalas ketaatan seorang hamba, Allah buat si hamba itu menjadi ahli taat. Allah buat si hamba itu menjadi ahli bagi ketaatan itu sendiri. Nah, maksudnya begini. Sebagian manusia menganggap balasan Allah itu hanya yang bersifat materi. Dan banyak manusia seperti itu. Jadi banyak yang menganggap balasan Allah terhadap ketaatannya itu hanya yang bersifat materi. Jadi kalau dia selesai sholat, kemudian misalnya selesai sholat subuh, tiba-tiba bisa sarapan pagi enak, gratis, itu balasan sholat subuh misalnya. Kalau enggak seperti itu, berarti bukan balasan sholat subuh. Banyak yang mengira dengan baca Al-Quran, selesai baca Al-Quran misalnya langsung dapat duit sekian misalnya. Oh, ini balasan saya baca Al-Quran tadi. Jadi banyak orang yang berpikir balasan Allah itu hanya yang bersifat materi, melihat balasan Allah dalam bentuk materi saja, sehingga dia mengukur balasan Allah ya dengan materi. Kalau dengan selesai ibadah materi makin bertambah, berarti ada balasan. Kalau dengan selesai ibadah tapi materi dunia tidak ada yang bertambah, justru makin berkurang, berarti tidak ada balasan. Salah penilaian seperti itu. Bahkan kalau begitu cara menilai, itu Allah tidak adil nanti. Sama juga dengan orang tidak buat taat, sama juga bahkan dengan orang tidak beriman. Justru mereka tidak taat, materinya makin banyak, uangnya makin banyak. Justru tidak beriman tapi lebih kaya-kaya. Nah, kalau itu standar yang kita pakai, maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin meluruskan pemahaman kita. Beliau katakan cukuplah daripada balasan Allah untukmu atas ketaatan yang engkau lakukan. Apa cukup itu? Bahwa Allah meridaimu menjadi ahli taat. Artinya balasan yang paling besar sebenarnya, balasan yang paling indah
atas ketaatan yang kita lakukan adalah yang pertama, Allah terima ketaatan kita, kemudian Allah buat kita menikmati ketaatan itu sehingga kita istiqamah dalam ketaatan itu. Itulah balasan yang paling mahal. Itulah balasan yang bahkan dengan materi yang begitu banyak kita miliki tidak mampu kita beli balasan itu. Siapa yang mampu beli nikmatnya salat itu? Siapa yang mampu beli? Dengan uang berapa kita bisa beli itu? Tidak bisa kita beli nikmat salat itu. Kalau enaknya kopi pagi bisa kita beli, ya. Tapi nikmatnya salat, tenangnya hati, tentramnya jiwa selesai salat subuh, selesai berzikir, dan terus tubuh minta itu. Ketika seseorang mendapatkan nikmat solat, manisnya solat, maka tubuh orang itu akan terus minta solat. Itu nikmat besar, tidak semua orang dapat itu. Mohon maaf kadang sudah umurnya sudah bahkan 60-70 masih berat untuk beranjak solat. Tubuhnya belum dapat kenikmatan itu. Sehingga sedikit saja imam agak panjang langsung ribut dia. Belum dapat dia nikmat itu. Banyak sekali orang tidak dapat nikmat itu. Kalau mau kita buat presentasi, sedikit sekali orang yang sudah diberikan oleh Allah istiqamah dengan makna dia diberikan kenikmatan dalam suatu ibadah. Seperti orang misalnya termasuk diberikan kenikmatan dalam menghadiri majlis ilmu. Itu tidak semua orang. Ada orang berfikir justru aneh, kenapa dia selalu hadir majlis ilmu, apa yang dia dapatkan di situ. Dia tidak tahu orang yang sudah Allah berikan kenikmatan dalam majlis ilmu, dia datang saja ke majlis ilmu tanpa bahkan mengerti apa yang dijelaskan oleh yang memberikan ilmu itu dia sudah dapat nikmat, hadir saja. Siapa yang berikan kenikmatan itu? Allah. Yang kalau Allah tidak beri, walaupun kita sudah capek-capek, tetap tidak dapat. Makanya Rasulullah mengatakan, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qabliyah subuh itu nilainya lebih tinggi daripada dunia ini beserta seluruh isinya. Itu baru 2 rakaat qabliyah subuh. Berapa nilai dunia ini beserta seluruh isinya? Berapa? Anda sanggup kita hitung, ya? Berapa triliun atau di atas triliun lagi berapa? Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan 2 rakaat qabliyah subuh bagi orang yang Allah sudah berikan nikmat di situ. Cuman bagi orang yang belum Allah berikan nikmat, yang betul masa lebih mahal 2 rakaat yang dengan yang betul ini begah kengkon. Lu hanya merasa siapa kau? Biasa mata dalam truk lebih nikmatnya. Tapi bagi orang yang sudah Allah berikan nikmat itu, luar biasa itu. Makanya ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya, barang siapa yang setelah salat subuh kemudian menetap di masjid dengan terus menjaga wudu sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, Allah berikan dengan sempurna pahala. Di antara pahalanya sempurna nilai pahala haji dan umrah. Kenapa begitu tinggi? Karena tidak semua sanggup itu. Tiada duk mendang ka kreh-kroh tu. Tapi ada orang menikmati itu. Kok bisa? Bagaimana kita mau bisa jawab itu pemberian Allah? Kita mau paksakan pun belum tentu. Kita kalau bisa selesai salat subuh, nyejud imam pibek panjang-panjang tak Fatihah aja. Namuhu menja'la idhi'at. Tapi ada orang menikmati.
Dan itu Allah berikan kepada, misalnya dalam kita baca dalam sejarah kehidupan para ulama seperti Ibnu Taimiyah misalnya, seorang ulama yang sudah mendapatkan kenikmatan duduk selesai salat subuh sampai terbit matahari. Itu bukan sekali dua kali, sudah menjadi kehidupan beliau gitu. Sampai murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah suatu ketika penasaran, kenapa ini Imam Ibnu Taimiyah ini sanggup duduk seperti itu. Maka beliau datang duduk di belakangnya suatu pagi, ditunggu siap subuh, ditunggu, didengar, dicoba dengar apa yang dibaca sama Ibnu Taimiyah. Kok sanggup duduk sampai terbit matahari setiap hari selesai salat subuh di masjid. Ketika terbit matahari, maka Ibnu Taimiyah bangun seperti biasa, mau sholat 2 rakaat. Ya. Bahkan bukan pas-pas kali syuruk, lewat syuruk. Kalau kita kan pas-pas kali. Pas-pas kali pun itu mata selalu kejam, katruk golong, agak masih terpaksa. Ya. Kalau ini memang sudah betul-betul terbit matahari, maka ditanya sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wahai Imam, kenapa engkau sanggup setiap pagi selesai salat subuh sampai terbit matahari tidak beranjak dari tempat dudukmu di di tempat salat subuhmu di masjid? Kata Ibnu Taimiyah, inilah rahasia kekuatanku dalam hidup, dalam beribadah, dalam ilmu. Jadi dia sudah mendapatkan kenikmatan, kekuatan ternyata pada i'tikaf di masjid selesai salat subuh sampai terbit matahari. Sehingga dia bukan lagi berat, bukan lagi terpaksa, tapi menikmati. Itulah balasan Allah yang sangat besar pada seorang hamba atas ketaatan-ketaatan sebelumnya yang dia lakukan, yang dia persembahkan kepada Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Itu yang perlu kita ingat, kita syukuri, dan terus kita minta sama Allah. Ketimbang nikmat-nikmat materi yang lain yang sebentar saja, yang sesaat saja, tapi nikmat ibadah. Banyak ulama-ulama lain seperti itu, yang mereka ada yang diberikan nikmat misalnya salat di salat tahajud misalnya. Kalau yang wajib-wajib udah pasti mereka, seperti Rasulullah juga ya, yang sering kita ulang-ulang, Rasulullah itu kalau suruh Bilal untuk azan, Rasulullah enggak ada ngomong ke Bilal azan dah masuk waktu salat. Enggak. Rasulullah mengatakan, arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, buat kita menikmati, buat kita bisa istirahat dengan salat. Rasulullah membahasakan salat itu arihna, rahah, kenikmatan. Itulah istirahat yang sebenar-benarnya, yaitu dalam salat. Maka semakin panjang salatnya, semakin nikmat. Kita sebaliknya, semakin panjang salat, semakin terasa kabala. Panjang tak sembahyang. Lagi-lagi malah petaka sembahyang panjang. Rasulullah arihna. Cuman Rasulullah mempersingkat solat itu kalau berjamaah saja. Tapi kalau sendiri, hatta tatawara qadamahu, sampai retak tumitnya itu, kakinya, telapak kakinya Rasulullah itu. Berjam-jam beliau salat. Karena sudah dapat nikmat itu. Ada orang diberikan oleh Allah nikmat zikir. Luar biasa, bersyukur kepada Allah. Ada orang Allah berikan nikmat menuntut ilmu. Pokoknya dia semangat sekali menuntut ilmu. Menyoka lam fiuro merumpak tuntut ilmu, hadirlah majlis ilmu, nyan bahagia dan senang dan. Ada orang Allah berikan nikmat dalam mengajarkan ilmu seperti sebagian guru-guru kita. Maka kita bertanya, ada sebagian guru-guru kita, abu-abu kita, ulama kita di Aceh ini yang sudah tua, tapi jadwal semua bernya itu masih full.
Coba lihat itu jadual mengajar misalnya Abu Ladidi itu. Lihat jadwal beliau seperti anak muda, jadwal mengajar anak muda. Beliau sudah tua, sudah pimpinan besar, tapi jadwal mengajarnya full. Kita berpikir kok sanggup ini orang sudah tua tapi ngajarnya malam, pagi, sore, siang, malam. Bahkan kadang-kadang beliau kalau ada undangan-undangan keluar yang tidak terlalu ini, beliau lebih mengutamakan mengajar. Itu Allah sudah berikan nikmat. Yang mana selain itu tidak ada terasa apa-apa. Justru kalau dia tidak mengajar sehari langsung tidak enak badan dia. Artinya nikmatnya dicabut. Kalau kita kan beda nikmat, kita kalau nggak kena kopi sehari ya pas badan, berarti nikmat kita masih di kopi ya. Nggak apa-apa juga, itu nikmat Allah juga. Jadi maka kata Ibnu Athaillah tadi, kafa min jazai iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukuplah balasan Allah. Itu baru di dunia yang kontan tadi. Ketika kita berbuat suatu ketaatan, Allah berikan balasan dengan Allah jadikan kita ahli ketaatan yang kita lakukan itu. Bahkan tidak dalam skala lama, tidak mesti banyak-banyak, sekali aja sholat langsung terasa ada sedikit ketentraman dalam hati, itu balasan Allah langsung cash kontan. Selesai sholat kita pasti suasana berbeda, pokoknya mangan aja dulu dah sembahyang. Walaupun kan seperti kita katakan sebelumnya, cuman kita manusia ini, ya itulah kita manusia. Padahal kita tahu sholat itu nikmat, cuman kadang-kadang tetap juga nggak lancar sholatnya, suka telat-telat. Ya. Kita tahu baca Al-Quran itu nikmat. Setelah kita baca Al-Quran pasti ini ada nikmatnya. Cuma dia tetap juga kadang-kadang kita nggak mau. Kita tahu zikir itu nikmat, tahu. Dan alhamdulillah semua orang beriman diberikan oleh Allah itu. Cuma kadang-kadang kita nggak membaca tanda-tanda itu. Nikmat sudah diberikan oleh Allah dan sudah dicoba sama Allah sama kita, diberikan. Nikmat sholat, nikmat zikir, nikmat baca Al-Quran, nikmat berbuat baik, nikmat bersedekah, nikmat bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kadang-kadang karena kita manusia, justru nikmat-nikmat itu kita tinggalkan. Kita lebih suka mencari nikmat yang sifatnya materi tadi. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hikmah ini menguatkan hikmah sebelumnya, bahwa setiap ketaatan yang diberikan, setiap balasan Allah atas ketaatan kita itu tetap dibayar oleh Allah, atau diberikan oleh Allah, atau dibalas oleh Allah secara langsung, cuman tidak mesti dalam bentuk materi. Makanya kalau kadang-kadang kita beribadah belum nampak secara materi, terus lakukan ibadah itu, nanti akan dapat sendiri nikmat itu yang kita akan merasakannya, dan kita akan bersyukur kepada Allah. Kata sebagian ulama, ada yang mengatakan ini ucapan Imam Al-Muhasibi, ada yang mengatakan ini ucapan Imam Al-Junaid, ada yang mengatakan ini ucapan Ibnu Taimiyah, sampai mereka mengatakan seandainya para raja-raja itu yang hidup bergelimang dengan kenikmatan dunia, mereka mengetahui apa nikmat yang Allah berikan dalam hati kami, maka sungguh raja-raja itu akan mendatangi kami dan membunuh kami, dan kemudian mengambil nikmat itu dari kami untuk juga mereka ingin merasakannya. Nikmat apa itu? Nikmat manisnya ketaatan kepada Allah. Ibnu Taimiyah, ya. Kenapa ini sering kita ulang-ulang tentang Ibnu Taimiyah? Karena memang pada faktanya demikian. Beliau di penjara, dalam penjara bisa menghasilkan banyak kitab. Berarti kenikmatan ilmu yang ada pada beliau itu tidak bisa dipengaruhi oleh dinding-dinding penjara itu. Kita contoh lain, kita bandingkan dengan kita belum yang lebih besar lah, sholatlah sebentar.
Itu begitu misalnya AC-nya mati, tuum baju, nyangkap kabeda ju. Ya, kabeda suasana. Karena kita belum dapat nikmatnya. Tapi para ulama justru ketika mereka dibatasi, mereka dipenjara, seperti juga Ibnu Hazmin. Ibnu Hazmin begitu juga. Dia banyak mendapatkan kondisi-kondisi sulit, sampai kitab-kitab yang dia karang itu dibakar semuanya. Biasalah dalam perjalanan sejarah Islam ini kan ada khilafiyah. Sampai dibakar kitabnya itu. 500-an kira-kira jumlah kitab yang dia tulis dibakar itu di Andalusia. Tapi setelah dibakar dia langsung produktif lagi, tulis lagi. Tidak membuat dia kemudian putus semangat, kemudian menyerah dengan ilmu. Nah, udah dapat nikmatnya di situ. Mau bagaimana kita? Ya. Jadi ibadah itu sudah Allah jadikan bagi dia itu hobi. Seperti Allah jadikan bagi kita hobi nongkrong di warung kopi misalnya. Kita kalau ditanya, pakan neduk di warung kopi, pakan penikmat tak? Kan ada misalnya ada orang yang bertanya, yang ditanya, oh, insyaAllah dia tak jawaban. Nyum mangat tak duknya kopi pi mangat tak kena bulukat long benang pisang goreng tu ya. Nang rame-rame. Begitulah kalau kita tanya sama orang yang sudah Allah berikan nikmat ibadah, kenapa anda bisa 5 waktu walaupun sesibuk mungkin, walaupun sepadat mungkin kegiatan, posisi jabatan macam, tapi tetap 5 waktu, tepat waktu, berwuduk ke masjid, solat berjamaah 5 waktu. Apa rahsia yang Allah berikan kepada anda? Dia bisa menjawab, cuma kita nggak pernah tanya. Coba kita tanya, dia akan kasih tahu. Kok bisa? Apa rahasia yang Allah berikan kepada anda? Bangun pagi selalu setengah jam sebelum subuh dan bangunnya langsung segar, tidak terpaksa, karena memang menikmati. Langsung berwuduk, salat tahajud 2 rakaat minimal, kemudian pergi ke masjid sempat salat qabliyah, kemudian subuh berjamaah, dan itu berlangsung sudah puluhan tahun. Coba tanya sekali. Dia juga insya Allah akan bisa menjelaskan seperti kita menjelaskan tadi yang nikmat duduk di warung kopi tadi. Cuma kita nggak pernah tanya. Nah, jadi oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Dan jangan berharap yang lain. Karena kalau ditukar nanti bahaya juga. Kita takut juga. Misalnya ada orang sudah diberikan nikmat, bisa selalu dalam masjid, bisa selalu dalam beribadah, menjadi ahli ibadah lah. Tapi dia masih mempertanyakan, ya Allah, mana balasanmu? Terhadap dalam bentuk kekayaan, harta. Masih mempertanyaan seperti itu. Takutnya ditukar nanti. Kalau ditukar, mulailah na'udzubillah seseorang dalam bencana, ditukar, dicabut nikmat ibadah, dikasih nikmat dunia, na'udzubillah. Itu yang bahaya. Kalau nikmat ibadah, kita insya Allah sudah bersama Allah. Dan kalau sampai akhir hayat kita dikasih nikmat ibadah, insya Allah berarti kita sampai akhir hayat bersama Allah. Karena kita dalam ibadah berarti bersama Allah. Tapi na'udzubillah kalau dikasih nikmat materi, dicabut nikmat ibadah, kita tidak bersama Allah kalau kita dalam materi itu. Dalam kesenangan dunia, kenikmatan, kita tidak bersama Allah. Apalagi kalau nikmat itu stok yang diberikan sampai akhir hayat, na'udzubillah. Seseorang tidak akan mengakhiri hidupnya bersama Allah. Jadi letak yang kone dah yang hanya bahasa gamblang ni bahasa kata baca memang nikmati mentang yo kagebi ya Allah, alhamdulillah laki juga Allah nyajit sampai mati belagenyo gitu. Sampaikan kepada Allah, kenapa ya Allah ada halal letak nabi donya, kenapa ya Allah nyo kan nabi nyo kan nabi sembahyang dalam masjid, tapi kan nabi hadir dalam majlis ilmu. Engkau berikan nikmat iman, nikmat mengenalmu, nikmat taat kepadamu, sudah cukup. Wahai Allah, ini sudah lebih.
lagi nyo medang kaji ya Allah, menyujud sampai mati lagi ya Allah. Begitu doa dalam yang kita bacakan setiap selesai solat. Berdoa dan pupu tu. Ya Allah nyo atajih nyo galom le ya Allah nyo promosi jabatan medang hana jalan lom nyo ya Allah. Sembayang kat terjaga tapi lebih nyo iman jabatan hana ii lom. Dekuk ganton ya. Minta yang bentuknya ibadah, maka kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menyadari akan nikmat tersebut. Demikian kira-kira mafhum hikmah ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa kita pahami. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri anta imamul hadara sultanuhal ghaibi anta imamul hadara sultanuhal ghaibi fa inni abdun حملي ثقيل فإني عبد الله حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي والحضر سلطانها الغيبي الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين